penutup itu bab 5 ya. Lama itu di akhir ya. Apa Hagai? Hagai. Nah, saya mulai ingat oh ini yang kemarin ya. Oke, Hagai. Apa Hagai bab 3 biasanya? Mungkin lebih ke metode gitu dong. Oke, berarti memang secara umum belum paham ya. Jadi kalau kita menulis ada namanya nanti ya pasti halaman judul, daftar isi, daftar gambar, kemudian kata pengantar. Tapi yang penting itu nggak penting kalau pada PKM kita akan langsung masuk ke pendahuluan, nanti ada tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian. Itu proposal sampai situ deh ya. Jadi punya pemahaman dulu. Nanti pendahuluan itu apa? Jadi sebenarnya secara umum pendahuluan itu adalah latar belakang penulis ingin meneliti suatu topik. Misalnya, kenapa sih, misalnya nanti kalau kemarin itu ada ya, dokter ya ekstrak dari daun pegagan terhadap penyembuhan luka atau nanopartikel dari ekstrak daun pegagan terhadap proses penyembuhan luka. Nah, atau itu soal, jadi kita tuh harus bersifat kreatif, tapi kita harus punya dasar. Kenapa sih kita kita mendasari kenapa kita mau melakukan penelitian tersebut. Nah, itulah yang nanti kita kenal nanti ada kalau pas pada pendahuluan kita ada yang namanya nanti state of the art. Mungkin belum pernah dengar ya. Jadi state of the art itu apa? Jadi bagaimana sih kondisi yang saat ini dengan kondisi yang seharusnya? Misalnya luka infeksi aja ya. Luka infeksi itu pengobatannya misalnya dengan salep antibiotik, tapi nanti kecenderungan kalau menggunakan antibiotik itu akan menimbulkan resistensi dan sebagainya. Nah, yang seharusnya bagaimana? Mungkin seharusnya kita mencoba untuk pengobatan yang misalnya ya, yang tidak menyebabkan resistensi ke depannya kita kembali ke alam, yaitu dengan menggunakan herbal-herbal yang mungkin bersifat sebagai antibakteri. Nah, itu state of the art. Banyak ya. Nggak harus itu aja, dok. Saya nggak tertarik itu. Saya tertarik dengan metode lain. Intinya, di pendahuluan itu kita membahas kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya. Ya. Nah, selain itu kita tahu juga, selain kita membandingkan itu, kita juga harus tahu apa sih pentingnya kita bahas ini, kenapa kita harus penting meneliti hal tersebut. Misalnya, oh ternyata luka infeksi ini banyak diderita, tapi kalau luka infeksi itu tidak diobati, dia makin lama akan menyerang hal yang lain atau menyebabkan komplikasi, misalnya. Nah, kira-kira temuan apa yang kita targetkan? Oh, saya mau buat nanopartikel dari daun pegagan. Gimana caranya? Nah, itu target yang kita tentukan. Kira-kira outcome-nya apa ya? Terus kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan apa? Itu ada semua di pendahuluan. Nanti ada template-nya ya. Kemudian kita masuk ke bab 2. Dok, kira-kira sama nggak sih dok kita menulis PKM itu dengan skripsi? Mirip deh ya. Cuman kalau PKM itu singkat sekali. Kalau nggak salah maksimal hanya berapa halaman ya. Nggak sampai 20 halaman. Sudah sampai bab 3. Kalau skripsi itu lebih banyak ya. Tergantung nanti tentang apa kita menulis ya. Yang kedua, tinjauan pustaka, Felicia. Menurut Felicia apa itu tinjauan pustaka Felicia? Menurut saya tinjauan pustaka itu seperti hal-hal sumber yang kita ambil supaya kita bisa menyusun kerangka teori atau proposal yang kuat, Dok. Oke, betul ya. Jadi sebenarnya saya tidak bisa memberi nilai ya. Ada nilai nggak ya di blog ini ya? Ujian apa enggak, Felicia? Apa membuat karya tulis saja kalau yang di blog sekarang? Kalau setahu saya itu katanya karya tulis, tapi karya tulisnya juga dinilai ya, Dok, Oh katanya. ya, nanti kalau kayak tahun kemarin betul ya dibagi-bagi, terus nanti ada pembimbingnya gitu ya, kalau nggak salah ya deh ya. Jadi tadi sampai mana? Iya, oke, tinjam pustaka. Jadi sebenarnya dasar teori, misalnya tadi kan dokter bilang ekstrak daun nanopartikel dari daun pegagan terhadap luka infeksi. Jadi harus tahu dulu luka itu apa, kemudian luka infeksi itu apa, bagaimana proses penyembuhan luka, apa pengobatannya. Kemudian kita masuk ke daun pegagan. Apa itu daun pegagan? Apa kandungan senyawa aktifnya? Kemudian kalau dia emang kita mau buat nanopartikel itu apa kandungannya tetap sama, terus bagaimana daun pegagan mekanismenya sebagai antibakteri terhadap luka infeksi.
Itu landasan teori yang sudah ada. Ya, jadi dok, boleh nggak kita berargumen pada bab 2? Enggak, kalau kita berargumen itu pada bab apa Hanifah? Pada bab apa kalau biasa kita mengeluarkan argumen? Izin dok, bab 3 dok. Bab 3 metodologi. Selain itu, nah, Alia bilang bab 4 dok. Bab pembahasan. Jadi dengan dasar teori, kita bilang, oh dasar teori seperti ini, seperti ini. Yang sebelumnya, misalnya luka infeksi itu disebabkan oleh ini, proses penyembuhan lukanya ini. Oh ternyata dengan memberikan eksternal penghagan, dia proses penyembuhan lukanya menjadi lebih cepat. Nah, itu argumen kita berdasarkan hasil penelitian. Ya, jadi kalau tinjauan pustaka itu tidak ada argumen, harus berdasarkan referensi. Apa saja referensi itu, Dek? Artikel, buku, blogspot boleh nggak, Zaki? Zaki Justitio. Apa itu? Justitio. Boleh nggak? Nggak boleh dokter blogspot. Ya, nggak boleh ya. Jadi kita harus pakai sumber pustaka dari jurnal ilmiah atau hasil riset. Biasanya 5 sampai 10 tahun terakhir. Ada yang tertentu sukanya 5 tahun terakhir. Paling bagus sih 5 tahun terakhir. Gimana dok kalau ada taksonomi, nama-nama taksonomi itu yang sering ditanya sama saya itu kan tahun 60-an. Kalau saya biasanya tetap akan menuliskan sumber aslinya dengan menambahkan sumber yang terbaru. Jadi orang tahu, oh ini si penulis pertama si taksonomi tadi, misalnya nama spesies apa gitu ya. Oke, paham pasti ya. Kemudian ketiga, tadi bab ketiga ada orang bilang metodologi. Kalau metodologi ilmu ya. Jadi bab tiga itu adalah metode penelitian. Metode penelitian itu apa? Jadi ini penelitiannya dilakukan apa sih? Misalnya, kalau mau melihat ekstrak nanopartikel dari ekstrak pegagan, daun pegagan terhadap luka infeksi. Itu kira-kira penelitiannya kan eksperimental. Nah, nanti habis ini kan ada dokter Debbie ya, yang mengajar tentang metode penelitian. Beliau yang akan lebih jelasnya. Jadi metode penelitian itu nanti penelitian itu ada bersifat observasional sama eksperimental. Tapi yang dokter bahas ini eksperimental ya, Dek ya. Jadi kalau eksperimental tuh bedanya apa? Ada lagi pembagian lagi nanti kuasi eksperimental, true eksperimental, banyak ya. Nanti mungkin dokter Debbie. Nah, secara singkatnya, kalau true eksperimental nanti ada berbagai macam desainnya. Ada yang namanya pre-post control group design atau juga ada post-test control group design ya. Jadi bedanya apa? Misalnya kalian ditanya deh ya sama dosen, ini bedanya apa? Pre-post dengan post-test only. Kalau pre-post, kita kembali ke terminologinya. Ada pre dan ada post. Artinya ada nilai before dan ada nilai after. Artinya kita akan mengamati nilai dua. Sebelum dan sesudah. Paham? Nah, misalnya judulnya, coba ya. Tadi kan kita pengen lihat apakah ekstrak daun pegagan bermanfaat efektif terhadap proses penyembuhan luka infeksi. Jadi kita akan menilai, misal gini ya, misalnya prosesnya kita lihat dari koloni kuman, anggap ya. Itu kita ngambil nilai koloni kuman itu saat kapan dan kapan ya, supaya kita tahu metode penelitian kita itu berhasil atau tidak. Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab ini, ya saya nggak bisa janji nilai deh ya. Cuman kalau bisa jawab ini berarti udah paham gitu ya. Ayo jangan malu-malu atau saya panggil. Tapi nggak bisa lagi sih geser. Ada sukarelawan atau sukarelawati? Mau panggil cowok apa cewek? Hmm, saya panggil cowok ya. Siapalah kemarin yang suka saya panggil ya? Ada itu di kelas. Saya lupa lagi. Coba dulu ini. Izin menjawab. Raffianza. Oh, izin menjawab. Selamat Raffianza. Coba yang menjawab dulu ini siapa? Siapa? Silakan. Siapa? Aga ya? Siapa yang jawab tadi? Silakan, Dek. Menyelamatkan teman-temannya boleh, atau memang ingin menjawab boleh, atau memang sudah tahu gitu. Keren. Ayo, siapa tadi izin menjawab? Ada nggak yang ngomong, Dek? Hagai Izin ya? menjawab dok. Oh iya, iya, silakan Hagai.
Mungkin mungkin yang pos dokter yang sesudah karena kalau tadi berhasil mungkin bakterinya tidak tidak berkembang gitu dok. Jadi itu bisa jadi standar keberhasilan risetnya gitu dok. Kalau menilai sesudahnya dok. Oke, tapi kita kira-kira untuk tahu nilai sesudahnya itu kita gimana tahu dia turun atau naik? Kita harus tahu nilai apa nilainya. Berarti kita harus tahu nilai. Nilai kayak standarnya gitu ya dok. Kalau Oke, dokter kasih yang lebih simpel ya. Misalnya, Hagai mau ngobatin pasien demam gitu ya. Pasien demam ini ya, ini luarkan dulu dari PKM ya supaya apa sih apa supaya ngerti dulu ya analoginya ya. Pasien demam, kita kasih obat apa kemarin dokter ajarin? Anti, pi, ya, antipiretik ya. Untuk tahu dia itu obatnya efektif atau tidak, kita akan mengukur temperatur kan ya. Iya, betul. ya Temperaturnya harus turun atau naik, kita tahu. Turun kan harus ya. Turun apa naik kalau dia nggak demam lagi, Hagai? turun dok. Harus turun ya. Nah, berarti kita punya nilai awal kan dia turun. Berarti kita harus punya nilai awal. Kita mau tahu dia turun atau enggak, kita harus punya nilai sebelum dia dikasih obat. Paham nggak, Hagai? Ya, iya dok. Paham kan? Jadi sebelum dia dikasih obat sama setelah dia dikasih obat. Untuk tahu apakah obat yang kita kasih itu berhasil atau tidak. Kalau bahasa penelitiannya efektif atau tidak. Ya, paham nggak? Paham kan ya? Ada yang ngangguk-ngangguk. Iya dok, iya tapi kepalanya geleng-geleng. Jadi kalau kita ingin melihat apakah intervensi yang kita berikan atau Aduh, mohon maaf ya, Dek ya. Di rumah saya ada perbaikan elek- elektrik, jadi mati lampu. Jadi saya pakai tethering ini ya. Saya matiin dulu ya kamera saya ya, supaya koneksinya bagus ya. Oke ya. Suara saya jelas nggak, Dek? Jelas dok. Dokter, Jelas dok. Oke, makasih ya, Satria dan siapalah satunya. Muhammad apa namanya nggak kelihatan saya ya. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Apakah slide saya udah tampil? Sudah Sudah dok. sampai udah ya. Matthew udah tampil belum slide dokter? Sudah dok.
Udah ya, oke ya. Oke, tadi kita kan sampai ke metode ya. Jadi metode itu jangan bingung ya. Intinya nanti kalau memang mau tertarik pada PKM eksakta atau riset eksakta itu ya, dia lebih bersifat eksperimental. Nanti ada desainnya apa, ada yang pre-post sama post. Kalau pre-post kita membandingkan nilai sebelum dan sesudah. Jadi kalau kita bilang efektivitas, berarti kita membandingkan nilai yang kayak tadi dokter bilang ya, demam. Apakah sebelum nilai harus ada temperatur sebelum demam dan nilai setelah demam. Yang tadi kalau efektivitas nanopartikel ekstrak daun perdagangan terhadap luka infeksi berarti sebelum tikusnya dikasih si daun pegagan tadi sama setelah dikasih daun pegagan. Tapi tikusnya dibuat infeksi dulu ya, dibuat tikus model infeksi. Nanti ada waktunya di mana, bahan dan alat, variabelnya apa aja, tahapan, prosedur, indikator capaian dan sebagainya ya. Nah, biaya kalau tahun kemarin maksimal 10 juta. Nah, tapi itu 10 juta itu nggak bisa, Dok. Saya eh, 5 jutanya untuk operasional, untuk ini misalnya roundtable discussion. Nggak boleh nanti ada ininya, apa aturan-aturannya. Nggak boleh sewa laptop karena dianggap sudah ada. Nggak boleh ada, Dok saya kan meneliti, mau honor peneliti. Tidak boleh ya, konsumsi hadiah juga nggak boleh ya. Kemudian nggak boleh berjilid. Jadi itu tentang apa, Dok, intinya? Nanti ada panduannya intinya tentang misalnya kita membeli hewan coba, membeli ekstrak, membeli etanol untuk membuat ekstrak, membuat simplisia dan sebagainya, ya. Nah, ini ada formatnya kalau kemarin ya. Jadi bahan habis pakai itu maksimum 60%, sewa 15%. Tapi sewanya itu nggak boleh sewa yang ini tadi ya, sewa laptop dan sebagainya itu nggak boleh. Ada sewa-sewa alat, misalnya kita mau disewa alat laboratorium misalnya ya. Nah, transportasi boleh, cuma hanya maksimum. Kalau dokter secara pribadi untuk mengajukan hibah dokter aja tidak pernah memasukkan dana transportasi ya. Biasanya kita akan dikurangi dari sini ya, Dek, ya. Jadi banyaknya bagusnya harus masuk ke biaya-biaya yang memang untuk penelitian ya. Oke, nanti jadwal kegiatannya maksimal biasanya 4 sampai 5 bulan. Terus daftar pustaka. Nah, mulai sekarang belajar menulis daftar pustaka menggunakan tools. Apa aja penulisan untuk referensi itu toolsnya, Rahmadi itu? Tahu dok? Apa? Halo, halo, permisi dokter, apakah suara saya terdengar dok kan? Jelas sekali Dito. Panggilnya apa? Rahmat Dito ya. Jelas. Panggil. Apa Dito? Hmm, Metode untuk menulis referensi. Apa aja? Tahu nggak Dito kira-kira? eh, Secara ad- selain yang manual ya, satu titik-titik. Itu kan manual ya apa biasanya untuk memudahkan kita. toolnya ya dok ya. Ini sih Ya. Mendeley ya dok. Saya tahu Mendeley dok. Oke, ya, udah tahu Mendeley sudah bagus benar ya. Jadi ada Mendeley, EndNote banyak. Kalau saya pribadi selalu menggunakan Mendeley. Gimana dong caranya? Yang belum bisa, jangan malu ya, Dek. Belajar dari sekarang. Karena Mendeley itu kelihatannya saja susah, tapi sebenarnya menggunakan Mendeley itu jauh lebih gampang daripada kita menulis manual. Kenapa ini dokter matiin dulu ya? Ini udah hidup terpindah pindah koneksi dulu. Oke, lebih mudah kenapa? Misalnya, Dek, kalau pakai pakai satu, dua, tiga itu Vancouver atau Harvard? Your connection is unstable. Iqdal, suara dokter kedengaran nggak? Oh, izin dokter, sekarang kedengeran tapi tadi terputus dokter. Oke, dokter ulangi nih ya. Jadi kalau tools untuk menulis itu kan ada Mendeley, EndNote, dan sebagainya. Nah, tapi kalau metode penulisan untuk
referensi atau tarif pustaka itu kan ada Harvard, Vancouver, atau apa style. Yang menggunakan penomoran itu Vancouver atau Harvard? Vancouver. Jihan. Oh ya, Pauline. Oke, Pauline Jeremy apa, Dek? Setahu saya yang pakai penomoran itu model Vancouver. Ya, betul ya. Vancouver juga nanti macam-macam. Apakah nanti Vancouver kurung atau Vancouver superscript? Kalau yang Harvard yang ada namanya, misalnya Matthew udah nulis Matthew 2019. Nah, itu Harvard ya. Yang dalam kurung ada nama itu Harvard. Tapi kita skripsi biasanya menggunakan Vancouver, tapi ini menggunakan Harvard. Jadi gimana? Makanya kita pakai tools Mendeley. Kalau kita pakai Mendeley, kita tinggal klik kita mau ganti apakah Vancouver, langsung ganti lagi ke Harvard bisa. Dia otomatis sendiri. Tapi kalau manual, jadi angka-angka itu kita harus tulis dengan manual. Gimana dok? Saya nggak bisa Mendeley, nggak ngerti. Banyak banget deh tutorialnya di YouTube. Mudah sekali ya. Yang penting kalian mau atau tidak belajar. Jadi kalau misalnya dok saya ini cobalah nulis apa aja terus disitasi di situ. Bisa. Nanti kalau udah dibiasakan dari sekarang lama-lama sampai menjem juga bisa Mendeley itu ya. Nggak susah kok. Percaya sama saya. Kalian masuk lulus kedokteran aja bisa. Apalagi Mendeley. Yakin dokter semuanya bisa ya. Oke, kemudian lampiran ini nanti tergantung lah ya apa yang mau dilampirkan. Nah, ini secara singkat dokter akan menjelaskan. Jadi penelitian apa saja yang bisa dikerjakan pada PKM-RE? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Tinggal sedikit lagi. Adakah yang mau bertanya? Enggak. Kita lanjut ya. Ada yang tahu apa itu dimaksud dengan uji preklinik? Tiamse Novire di Tonga. Oke. Panggilannya apa Tiamse ini Tiamse? Mana tadi Tiamse? Mau dok, iya dok, Gimana boleh Tiamse? Apa Tiamse? pertanyaannya apa ya dok tadi? Pertanyaannya apa? Apa itu uji preklinik? Uji sebelum, kurang lupa dok, Apa kenapa Tiamse? lupa dok aku. Lupa. Bentar, Mungkin Nabila bisa bantu. Oh, Nabila banyak di sini. Nabila Maharani Tare. Apa itu uji preklinik? Tahu? Tahap pengujian awal, dok. Apa, Dek? Apa, Nabila? Tahap pengujian awal yang ada uji in vitro dan in vivo. Oke. Benar ya, teman belum lengkap ya. Jadi, kita kan misalnya mau memberikan suatu produk ke manusia, mau mencobakan ke manusia. Tapi kan nggak mungkin kita langsung coba ke manusia. Mau nggak misalnya Alia, Iqdal, Nabila, ini ada obat, bisa bagus untuk kesehatan. Langsung makannya aja atau minum obat itu. Nggak mau tentu kan. Nah, makanya harus ada tahap uji preklinik yang sebelum diujikan ke manusia. Kalau uji manusia namanya uji apa? Uji klinis, clinical trial. Ya, nah sebelum masuk ke uji pada manusia harus diujikan dulu kepada hewan coba atau makhluk hidup yang lain. Itu namanya uji preklinik. Ya, nah uji preklinik itu apa saja? Nanti ada 3 pembagian. Tadi udah dibilang sama Nabila ya, in vitro, in vivo. Satu lagi in silico. Bedanya apa aja? Kalau in vitro dia menggunakan media, menggunakan cawan. Dok, apakah semuanya cawan Petri? Belum tentu ya. Nanti ada yang berbentuk tabung. Tapi dia anggaplah kalau in vitro itu dia nggak kelihatan deh. Sel atau kuman tidak bisa dilihat dengan mata aja, harus pakai mikroskop. Tapi kalau in vivo itu pengujiannya pada hewan coba yang nyata. Contohnya adalah tikus, mencit, kelinci gitu ya. Nah, dok, saya pernah dengar in vivo itu ikan zebra yang kecil-kecil itu. Itu kan bisa masih dilihat mata ya. Jadi tetap in vivo. Nyamuk tetap in vivo. In vitro itu intinya kita tidak benar bisa sama sekali tidak bisa melihat makhluk hidup tersebut tanpa bantuan alat. Maksudnya mikroskop.
gitu ya. Nah, dia perlu media untuk hidup itu juga lagi ya. Kalau in silico bedanya apa? Jadi pengujiannya berdasarkan komputerisasi. Jadi kita pengen lihat, mungkin sudah pernah dengar belum? Pada saat kita terjadi COVID, kalian pernah lihat nggak katanya kayu putih? Pernah dengar nggak kayu putih itu bisa membunuh virus COVID yang kalau ada semprotan-semprotan eukaliptus ya. Nah itu dari pengujian in silico. Jadi nanti dicoba virus COVID, datanya diambil, bagaimana nanti susunan gennya dan segala macam ya. Nanti kemudian diambil juga si eukaliptus itu senyawa kimia dikawinkan, terus dilihat apakah bisa emang membunuh si virus itu atau tidak. Katanya di penelitian in silico itu bisa membunuh. Tapi ternyata setelah sekian lama dicobakan lagi ke penelitian in vitro dan in vivo tidak terbukti. Jadi gimana dok, in silico ini tidak terpercaya? Bukan berarti tidak terpercaya, tapi bisa menjadi studi awal. Oh kita lihat, oh ini ternyata ada efeknya menghambatnya di mana gitu. Nah itu kita bisa lanjutkan ke in vitro atau in vivo. Apakah boleh dok mengerjakan salah satu saja terus lanjut ke uji pada manusia? Jawabannya tidak ya, minimal sudah melakukan dua dari ini ya. Tapi kalau mau lanjut langsung in vivo saja, boleh. Langsung nanti kita lihat uji toksikologi baru ke clinical trial. Jelas sampai sini? Raffi, jelas Raffi? Raffi, ada berapa Raffi? Raffi Ihsan. Ya, jelas Jelas? dokter. Jelas ya. Jadi intinya dia untuk menyiapkan informasi tentang efikasi dari kandidat senyawa obat sebelum dicobakan ke manusia. Itulah yang kita kenal sebagai uji preklinik ya. Tadi dokter udah jelasin ya, kalau in vitro itu dia menggunakan media atau nanti medianya di mana letaknya di cawan atau tabung ya pada makhluk hidup yang tidak terlihat oleh mata ya. Kalau in vivo, in silico tadi menggunakan komputer, kemudian kalau in vivo menggunakan hewan kayak tikus, mencit, kelinci. Nah, kalau ada yang mau main ke lab Animal House boleh di belakang itu. Penanggung jawabnya dokter nggak apa-apa dok. Ini misalnya saya tertarik penelitian ke tikus ya. Lagi ada penelitian S3, salah satu mahasiswa S3 itu penelitiannya tentang kelinci baru kali ini, Dek. Di belakang, di lab Animal House kalau mau melihat ya. Nanti izin aja sama Pak Man atau Dokter Alvin. Dok, saya sudah izin Dokter Evi pengen melihat lab Animal House. Itu keren ya. Nanti tikus diintervensi, terus dikasih obat lah ya. Salah satu kandidat senyawa obat. Nah, gimana sih maksudnya? Nanti kita kenapa sih tikus bisa salah satu bisa menjadi hewan coba? Padahal kan tikus beda dok dengan manusia. Tapi secara penelitian udah diteliti nih 96 sampai 98% mempunyai organ genetik dan DNA yang sama. Jadi kalau kita meneliti tikus, kita membuat dia jadi DM seolah-olah untuk pasien DM nantinya. Kita mau mengobati fibrosis ginjal, obat yang mengobati fibrosis ginjal, tikusnya dibuat dulu jadi fibrosis, baru kita obatin tikusnya. Nanti kita lihat berhasil atau tidak. Gitu ya. Ini contoh-contoh yang tadi dokter bilang, hewan ini. Dok, maksudnya hewan tuh gimana dok? Nggak ngerti dok, ulangin. Jadi si hewan ini kita buat kondisinya seolah-olah manusia yang sakit. Misalnya tadi kan ekstrak daun pegagan terhadap luka infeksi pada tikus. Jadi tikusnya kita buat luka dan infeksi dulu, terus baru kita kasih obat gitu ya. Itu kalau untuk menggunakan hewan coba ya. Nah, jadi gimana? Sama aja nanti kalau pada tikus hasilnya gimana? Nah, itulah yang dianalogikan ke manusia. Walaupun nanti dosisnya harus disesuaikan, kondisinya juga. Karena kalau pada tikus kan tidak ada komplikasi penyakit yang lain. Kalau manusia ada komplikasi tertentu. Gimana dok kalau penelitiannya? Harus ada yang namanya ethical aspect. Nanti ada namanya uji etik ya. Nanti proposalnya dimasukkan ke komisi etik. Itu ya nggak sulit enggak ya dek ya. Jadi gunanya apa? Jadi senyawa kandidat obat tadi misalnya si apa tadi daun pegagan kita uji preklinik, masuk ke uji klinik, kemudian masuk ke fase 4 ke post marketing surveillance ya. Itu. Nah, ini salah satu yang bisa dikerjakan penelitian namanya plethysmometer, tapi alat ini belum dikalibrasi ulang ya, Dek. Melihat
bengkak pada tikus ya, maksudnya inflamasi. Yang nanti kakinya dibuat jadi bengkak, kemudian nanti masuk ke ada cairan, dinilai nilai hukum Archimedesnya berapa dia sebelum dan setelah dikasih ekstrak ya. Yang ini untuk melihat apakah ada efek analgesik terhadap suatu senyawa ya. Sama contohnya ini juga hot plate. Jadi kalau dia dikasih obat itu kira-kira berapa lama dia tahan panas gitu loh. Ini sama, kalau yang tadi itu semua kumparannya ini panas, kalau ini hanya pada yang ininya aja ya ekornya diberi panas. Dia dikasih ekstrak tersebut tahan berapa lama dia di sini sampai mengibaskan ekornya. Jadi sebagai seolah-olah sebagai obat analgesik nanti ekstraknya ya. Ini yang tadi. Nah, oke. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Besok kuliahnya online atau offline? Husin, besok kuliahnya online atau offline? Husin Abid. Izin untuk menjawab, dokter. Belum ada konfirmasi, dok. Oke. Nanti siang sama Dokter Debbie? Kayaknya online, kayaknya, dok. Kayaknya online. Siti Aliatan Rofia, kuliah Dokter Debbie online atau offline? Sepertinya online, dok. Online. Oke. Oke lah deh ya, nanti kita harus lebih sedikit aware dan perhatian ya. Mungkin memang kadang kuliah tuh lagi bosan, lagi jenuh, tapi tetap semangat ya. Ingat yang mau jadi dokter itu diri kita sendiri, bukan ada orang lain. Kadang kita tidak bisa bertanya pada ChatGPT, nggak bisa bertanya pada Bardi, Gemini, dan lain-lain atau Google itu. Tapi kita harus mengandalkan diri kita sendiri ya. Jadi minimal kalian kalau lagi jenuh, males, kalau ada ya dosen yang mengajar minimal kalian mendengarkan ya. Jadi secara tidak sadar bisa masuk ya. Kalaupun jangan sampai main game ya, Dek ya. Kalau saran saya ya, karena menjadi dokter itu diri kita sendiri. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, Dek ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, dok. dokter. Oke, dokter.